Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dikongsikan masih berhubung kait dengan sholat, ya. Sholat adalah merupakan doa. Maka itu isi dalam sholat adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Ya. Mohonlah, berdoalah kepadaku niscaya perkenankan. Maka itu salah satu adab berdoa adalah ya, wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu mesti yakin akan dikabulkannya doa kita. Ya, mesti yakin. Sama ada nantinya dikabulkan atau tidak, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bagi seorang hamba apabila berdoa mesti wa antum muqinuna bil ijabah. Nah ini. Baik, jadi permohonan terkabulnya doa dan pengkabulan doa adalah terlaksananya doa seorang hamba. Seorang hamba akan meraih apa yang diinginkannya jika bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bersungguh-sungguh. Berarti dengan kesungguhan, bukan hanya dalam di bibir saja, tapi ada kesungguhannya. Mengetahui kepada siapa dia berdoa. Ya, mesti mengetahui kepada siapa kita memohon itu. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya. Dan kemudian disertai dengan nur cahaya keyakinannya. Mesti yakin. Kita kena yakin doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yakin. Jangan ragu-ragu. Sebab dalam hadis diskusi dikatakan ana inda dhanni abdi bi. Allah mengikut apa persangkaan hambanya kepadanya. Kalaulah kita persangkaan kepada Allah, Allah tak kabulkan, tak kabulkanlah. Tapi kalau persangkaan kita Allah akan kabulkan, akan dikabulkanlah. Jadi sesuai dengan persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga tersingkaplah tirai penghalang, ya. Dan doanya sampai bersimpuh di sisi Allah Subhanahu wa taala seraya memohon terkabulnya hajat kebutuhannya. Baik. Jadi itulah di antara adab berdoa. Selain daripada mesti dipastikan wa mat'amuhu, makanannya halal, minumannya halal, pakaian yang dipakai halal, ya. Maka itu kita ingat dalam hadis, ya, yang disebutkan apa? Walaupun dia mengangkat tangan dalam keadaan bajunya lusuh, menunjukkan dia ini seorang musafir yang perjalanan jauh. Kemudian dia mengangkat tangan kuat, mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya Rabbu, ya Rabbu. Kemudian, tapi wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa aina yustajabulah. Macam mana nak dikabulkan? Maka itu syarat kabul doa. Bermacam-macam. Kan syarat kabulnya doa selain makan minum yang halal, pakaian yang halal, kemudian kita yakin diijabah dan lain sebagainya. Baik. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibni Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati itu laksana bejana. Di antara bejana tersebut ada bejana yang lebih mengerti dan paham. Ya. Ketika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah kepadanya dan yakinlah bahwa dia akan mengkabulkannya. Kena paham apa yang dibaca ini, kena paham. Kemudian kita meyakini apa yang kita meyakini bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang tidak meyakini akan terkabulnya doa. Allahu Akbar. Maka kena yakin, ya, kena yakin.
Tapi bukan yakin saja, tapi persyaratannya mesti harus dipenuhi lah. Ya Syafiyal Amrod, ya Syafiyal Amrod, Isfi Amrodona. Contoh. Dalam masa yang sama kita kenapa? Makan obat sebagai wasilahnya. Kan sebab kita ini masih orang syariat. Kena makan obat. Kemudian kita mohon kepada Allah. Ya Syafiyal Amrod. Wahai zat yang menyembuhkan penyakit. Sembuhkanlah penyakit kami. Contoh. Ini. Al-Hafiz Al-Munziri berkata hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad hasan dan juga Imam Hakim dari Sayyidina Abi Hurairah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya surah Al-Fatihah, Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang kan? Satu hari sekurang-kurangnya 17 kali diulang. Nah, ini 17 kali. Kalau tambah qobliyah ba'diyah, dah berapa kali? Kan ditambah salat duha berapa kali? Ditambah mereka yang baca iklil berapa kali? Kan dalam iklil aja berapa kali diulang-ulang? Nah, ditambah lagi mereka yang baca Husainiyah berapa kali? Ditambah lagi mereka yang membaca khususiyah berapa kali? Al-Fatihah As-Sab'ul Masani. Nah ini. Orang awam sekurang-kurangnya 17 kali. Kita Alhamdulillah Al-Khidmah mungkin tak kurang daripada 50 kali lah satu hari. Baca Fatihah itu. Ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati. Berapa banyak. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Maka itu adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah ini. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita dilapangkan boleh menerima amalan-amalan seperti ini kan. Nah, maka surah Fatihah adalah merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya Allah mendahulukan pujian daripada doa kan. Doanya ke belakang. Ihdinas siratal mustaqim itu doanya. Tapi sebelum doa puji-pujian dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Semua puji-pujian kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Ya. Kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Baru selepas itu berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Nah ini. Baik. Kemudian di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan pujian daripada doa agar doa lebih cepat terkabulkan. Ya. Maka itu kita selalunya selain didahului oleh sholawat, kemudian dimulakan juga dengan pujian hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Contohlah. Itu semua puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu merupakan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ritual tata cara berdoa. Ya. Tak secara langsung Allah ajarkan kita. Kalau nak minta ini janganlah langsung, ya Allah kasih saya gini ya Allah. Ya. Kalau minta rezeki contoh wahai zat yang memberi rezeki, wahai zat, ya, barulah kita mohon rezeki. Nah, jadi puji-pujian. Kan puji-pujian dulu, dipuji dulu, kemudian baru kita memohon. Itulah yang ditarbiyah oleh Allah kepada kita, adab berdoa. Jadi kena memuji Allah dulu. Baru selepas itu kita memohon. Surah Al-Fatihah adalah pembuka kitab suci Al-Quran. Mau dikatakan umul kita, dikatakan apa? Pembuka ya. Fatihah. Mempunyai nama Sab'ul Masani.
7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'anil Azim. Macam-macam namanya Fatihah. Dikatakan oleh sebagian ulama surah Al-Fatihah dinamakan Sabul Masani karena diturunkan 2 kali, yaitu turun di Mekah dan di Madinah. Nah ini pandangan ulama lah. Kalau ayat-ayat yang lain, kalau tidak turun di Mekah ya turun di Madinah. Nah, maka ada istilahnya apa? Ayat-ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Setiap kali turun, Rasulullah SAW mempunyai kefahaman kandungan hakikat makna yang lain daripada sebelumnya. Maka itulah, ya, kalau semakin sering dibaca bukan berarti tak ada pengertian yang lain. Nah, maka di sini dijelaskan setiap kali turun Rasulullah mempunyai kepahaman kandungan hakikat makna yang lain dari sebelumnya. Nah, jadi hakikat maknanya itu apa? Nah, hakikat makna dari Al-Fatihah itu apa? Nah, ini. Jadi, maka dikatakan ada usul apa namanya? Usulul sampainya ayat, ya, kemudian usulul makna. Nah, usulul makna berarti apa? Kita memahami makna itu. Datangnya ayat, kemudian kita memahami ayat, kemudian apa yang ada di dalam hakikat makna yang terkandung di dalamnya. Baik. Bahkan, ya, bahkan beliau membacanya secara berulang-ulang dengan waktu yang lama, sehingga setiap kali beliau membacanya selalu datang dan mengalir kepahaman kandungan hakikat makna yang lain. Ya, maka itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan apa? Kalaulah apa Sayyidina Ali mentafsiri makna kandungan Al-Quran itu, ya, kalau ditulis dapat tak mampu diangkat oleh 7 onta. Jadi kitab yang untuk mensarai Al-Fatihah itu tak mampu diangkat oleh 7 onta, menunjukkan betapa banyak isi kandungan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ya. Maka kalau bagi kita apa contoh lah ya dalam hadrah-hadrah itu. Ciri khas hadratus Syekh radhiyallahu an, kita setelah ilah hadrati kan syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Syai'un lillah. Semuanya milik Allah, lana wa lahum al-fatihah. Bagi kita dan bagi mereka yang kita doakan, apa rahasianya Fatihah? Kalau yang lain selalunya syai'un lillah lahumul fatihah. Kita tak didoakan. Kita sendiri. Tapi ya ada lana wa lahum. Kan? Maka kita pun membacanya itu mendapatkan apa yang makna yang terkandung dalam Fatihah itu, rahasia-rahasia dalam Fatihah. Nah ini. Jadi Rasulullah SAW membaca berulang-ulang dengan waktu yang lama sehingga setiap beliau membacanya selalu datang dan mengalir kepahaman kandungan hakikat makna yang lain. Begitulah, ya, Allah datangkan kepahaman yang lain. Saya yakin, ikhwan akhwat kalau membaca ayat ini, contoh ayat kursi, sekali dibaca pemahamannya begini. Lain kali baca, Allah datangkan kepahaman begini. Begitulah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Demikian juga umat beliau yang dapat mewujudkan hakikat salatnya sempurna dalam menunaikan, akan terbuka baginya keajaiban-keajaiban sirri rahasia salat dan akan terus mengalir samudra mutiara hikmah dari setiap salatnya. Ini kalau salatnya kita khusyuk, salatnya kita hadir. Maka di sini disebutkan dalam kitabnya ini, hakikat salatnya ini salat yang sempurna dalam menunaikan. Sempurna dengan arti kata syarat rukunnya dipenuhi, adab-adabnya dipenuhi, ya. Maka akan terbukanya keajaiban-keajaiban siri dari rahasia salat tersebut. Dikatakan oleh sebagian ulama surah Al-Fatihah dinamai Masani sebab khusus diberikan kepada baginda Habibillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 7 ayat. 7 ayat.
Dan kalau kita baca daripada Alhamdulillah, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu 7 ayat lah. Jadi Bismillah, kalau ikut yang pandangan itu Bismillah bukan termasuk salah satu ayat Fatihah. Tapi kalau Bismillah dimasukkan dalam salah satu ayat Al-Fatihah, berarti ghairil apa namanya, siratal ladzina an'amta alaihim, satu ayat. Nah, gitu aja. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh penghuni langit dalam satu rakaat, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat. Kan penghuni langit ini ada yang ruko, ada yang ruko terus, sujud terus, kan? Tapi umat Nabi Muhammad SAW bermacam-macam apa namanya, gerakan. Nah, gerakannya ada rukuknya, ada sujudnya. Nah, maka kalau dikatakan umat dulu ini sembahyang, macam mana sembahyangnya wallah alam. Tapi umat Nabi Muhammad SAW sembahyangnya, sholatnya sempurna. Ya, ada berdiri, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, dan lain sebagainya. Nah ini. Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat yang beribadah sambil berdiri sejak mereka diciptakan dan tidak akan rukuk sampai hari kiamat, diri terus. Kita tak perlu berdiri terus, kan? Ibadah kita berarti bermacam-macam. Ibadah kita yang kita lakukan sholat ini uh, mencakup semua ibadah yang dilakukan oleh malaikat. Ada malaikat yang ibadahnya terus berdiri, ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus lah gitu. Baik. Demikian juga malaikat yang terus-menerus rukuk, sujud, ataupun duduk. Nah ini. Tapi mereka ini tak pernah berhenti dari apa semenjak awal dia diperintahkan untuk rukuk, ya rukuk terus. Nah ini sebab sifatnya malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu salah satu sifat ciri malaikat. Tak pernah maksiat kepada Allah, ma amarahum. Jadi apa yang diperintah, malaikat tak pernah menentang. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintah. Ya, mulai awal sungguh diperintahkan oleh Allah ruko, ya ruko terus sampai hari kiamat. Suruh sujud terus, ya sujud terus sampai hari kiamat. Tak macam kita. Sebab kita ini ada nafsu. Ruko lama sikit aja dah boring. Sujud lama sikit aja, apalah Pak Imam ini lambat sangat. Kan? Berdiri lama sikit pun juga komplain. Apalah panjang sangat nih. Malaikat tak pernah komplain. Berjuta tahun suruh berdiri, ya diri terus. Kan? Yang sujud ya sujud terus, tak macam kita. Kita sujud syukur selepas sholat hajat tak sampai 5 menit dah pening, kan? Lain malaikat. Malaikat mulai awal penciptaannya disuruh sujud, ya sujud terus. Nah, ini. Baik. Mereka yang diperintahkan untuk angkat aras, ya angkat aras terus, tak pernah komplain. Nah, kan sebab manusia sifatnya ini apa sifatnya, diantaranya suka komplain kan kita nih. Nah ini. Baik. Dan seorang hamba yang melakukan sholat dengan hati yang sadar dan ingat Allah, maka dalam posisi berdirinya, ia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh malaikat yang selalu berdiri dalam beribadahnya. Nih, begitu juga dalam rukuk, sujud, duduk, dan segala ucapan yang diperbuat dalam sholat. Ada malaikat yang terus bertasbih, ya, ada yang tahmid, ada yang tahlil. Nah, kita macam-macam bacaan, kan? Walaupun tidak merupakan tidak diwajibkan, tapi kita baca tasbihnya, kan? Yang wajib rukun kauli hanya berapa? Rukun fi'li hanya berapa, kan? Tapi walaupun tak wajib, kita baca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal a'la. Sami Allahu liman hamidah, contohlah. Baik. Dikatakan oleh sebagian ulama, ya, sesungguhnya di dalam sholat terdapat 4 macam perilaku dan 6 zikir. Ya, 4 macam perilaku dan 6 zikir.
Empat macam perilaku adalah berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Nah, itu wajib semua. Berdiri, wajib bagi mereka yang kuasa berdiri. Kalau tak kuat berdiri, duduk, tak kuat duduk, berbaring. Itu kalau dalam sholat wajib. Kalau dalam sholat sunat, terawih misalkan males nak berdiri, ya duduk tak apa. Ini. Baik. Rukuk. Sama. Juga termasuk rukuk termasuk apa? Wajib. Kan? Sujud juga sama. Duduk di antara dua sujud sama. Iktidal sama dengan berdiri lah iktidal. Nah, ini termasuk apa? Rukun fi'li. Kan? Rukun fi'li. Berdiri, rukuk, iktidal, sujud di antara sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, itu termasuk rukun fi'li. Setiap rukun fi'li ada syarat masing-masing. Kemudian rukun kauli. Nah, ini. Sedangkan enam zikir adalah membaca surah Al-Quran, membaca Fatihah, yaitu termasuk rukun kauli. Rukun kauli tak banyak, kan? Rukun kauli. Takbir, Fatihah, tahiyat, akhir, baca selawat, salam. Nah, ini itu yang wajib. Kemudian ditambah yang sunnah, tasbih. Nah, tasbih yang sunnah. Kemudian memuji istighfar. Nah, ini bacaan-bacaan dalam apa namanya? Mana ada istighfar, Ustaz? Rabbi firli warhamni, Rabbi firli itu istighfar lah. Itu sunnah, kan? Sunnah hayat. Walaupun sunnah kita tak pernah tinggalkan. Rabbi firli warhamni. Kalau tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi. Nah, ini. Baik. Doa. Nah, doa termasuk dan berselawat kepada baginda Habibillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana selawat adalah termasuk wajib rukun kauli, yaitu selawat apa namanya pada tahiyat akhir, kan? Jadi tak banyak rukun kauli, rukun fi'li, kemudian rukun qalbi yaitu niat, dan hanya 13 saja ini. Baik, tapi 13 perkara yang ada di dalam sholat itu kalau dilaksanakan dengan sempurna, nah tadi itu pahalanya macam apa yang dilakukan oleh malaikat-malaikat yang lain. Baik, kemudian dengan demikian jumlahnya genap 10. Maksudnya apa? Maksudnya 10 tadi, empat apa? Empat perilaku, yakni fi'li, kemudian 6 kauli, 10. Dan 10 itu terpecah dalam 10 barisan malaikat. Allahu Akbar. Begitulah hebatnya ulama-ulama menjelaskan. Kan 10 perkara yang ada di dalam sholat itu terpecah dalam 10 barisan malaikat. Masing-masing barisan terdapat 10.000 malaikat. Maka dalam 2 rakaat sholat terhimpun bilangan yang terpecah atas 100.000 malaikat. Yakni dalam 2 rakaat sholat terhimpun 200.000 malaikat. Allahu Akbar. Begitulah dalam 2 rakaat. Baru sudah apa? 2 rakaat yang betul-betul. Nah, ini terhimpun 200.000 malaikat. Nah, baik. Berdasarkan landasan itu semua, maka sholat terdapat gabungan 4 cabang, yaitu hadirnya raga di tempat mihrab, di tempat pengimaman, tempat yang digunakan untuk sholat. Nah, badannya hadir kat situ, datang tempat sholat. Hadirnya akar fikiran di sisi Allah, zat yang maha merajai lagi maha pemberi. Itu yang nomor 2. Pikirannya hadir. Tapi susah. Kan Allahu Akbar. Alamak. Belum bayar hutang. Teringat semua. Tak hadir betul-betulnya susah. Kan? Khusyuknya hati tanpa adanya keraguan. Yang nomor 3. Dan tunduknya hati dalam bersandar kepada Allah tanpa adanya beban. 4 perkara ini. Kan? Hadirnya badan di tempat sholat. Hadirnya akal pikiran di sisi Allah. Khusyuknya hati.
tanpa ada keraguan, tunduknya hati dalam bersandar kepada Allah tanpa adanya beban. Karena pada waktu hadirnya raga, maka tirai penghalang akan terangkat. Ya, kalau hadirnya raga. Pada waktu hadirnya akal pikiran, cacian akan hilang. Jelas. Pada waktu hati khusyuk, akan terbuka pintu rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu tunduknya hati akan teraihlah pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka secara kesimpulannya, barang siapa yang melakukan sholat tanpa hadirnya raga, ya, maka ia bermain-main dalam sholatnya. Jadi tidak hadir. Okay. Jika melakukannya tanpa hadirnya akal pikiran, maka ia lalai dalam sholatnya. Jika melakukannya tanpa hati yang khusyuk, maka tersesat dalam sholatnya. Allahu Akbar. Dan jika melakukannya tanpa ketundukan hati, maka ia berpaling daripada sholatnya. Subhanallah. Maka ini semua adalah adab. Bukan hanya kita memikirkan sah dan tidaknya, tapi yang kita pikirkan lebih daripada itu, yaitu diterima dan tidaknya. Sama ada solat itu nanti akan membawa arti kepada kita. Ya, hakikat makna solat itu akan mewarnai kita atau tidak. Dan jika melakukannya tanpa ketundukan hati, maka ia berpaling dari solatnya. Dan barang siapa dapat memenuhi semuanya, keempat-empat perkara tadi dapat disempurnakan solat dalam solatnya, maka ia telah memenuhi kesempurnaan dalam solatnya. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga kita dijadikan di antara mereka-mereka yang dapat menyempurnakan empat tadi. Bukan hanya syarat rukun yang dipikirkan, tapi memikirkan juga hadirnya raga. Ya, hadirnya raga di mihrab. Sedang kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan kita hakikatnya sedang menghadap Allah. Apa yang kita ucapkan? Mustaqbilal kiblah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Berarti kita kan sedang menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Hakikatnya sama-sama ada kita di salat Kak mihrab ke, atau sholat ke atas sajadah ke rumah kita, atau sholat di depannya Ka'bah, semuanya satu, semua kita sedang wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ya. Hakikatnya begitu, kita sedang menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah ikhwan akhwat, kalau empat perkara tadi dapat disempurnakan, ya, maka insya Allah kita akan dapat meraih hakikat yang ada di dalam salat. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita, membantu kita untuk meningkatkan amal ibadah tersebut. Maka itu doanya Rasulullah, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan? Ya Allah, tolonglah kami ya Allah ala zikrika, untuk senantiasa dapat mengingatimu. Tanpa pertolongan Allah kita susah nak mengingat Allah. Wa syukrika, tolong kami untuk senantiasa dapat mensyukurimu. Tanpa bantuan Allah kita susah nak bersyukur. Wa husni ibadatik, dan tolong kami dalam memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Tanpa pertolongan Allah kita pun tak akan mampu memperbaiki ibadah kita. Maka moga-moga Allah memberikan pertolongan kepada kita, sehingga moga-moga salat kita akan semakin baik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat apa yang dapat dikongsikan. Mudah-mudahan sedikit yang dimanfaat insyaallah.